Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, pada kesempatan kali ini, saya Atahira akan mengajak teman-teman untuk membahas mengenai Renaissance. Renaissance, Eropa menuju masa kebangkitan. Teman-teman tahu nggak kenapa ya Renaissance itu dikatakan sebagai masa kebangkitan Eropa? Sebelum membahas lebih lanjut dan tuntas mengenai Renaissance ini, mari kita tanya dulu, apa sih yang kakak ini ketahui tentang Renaissance? Let's go! Apa yang kamu ketahui tentang Renaissance? Setahu saya Renaissance itu merupakan abad setelah adanya abad pertengahan atau zaman ke-8. Kenapa disebut sebagai zaman ke-8? Karena pada masa itu Eropa sangat didoktrin oleh gereja atau agama pada saat itu, terutama dalam bidang ilmu pengetahuan. Nah, masa Renaissance itu setahu saya merupakan zaman kebangkitan Eropa di mana ilmu pengetahuan mulai keluar dari doktrin-doktrin dari gereja dan Terima kasih Kak Fitri penjelasannya. Oh ya, menurut teman-teman, penjelasan dari Kak Fitri tadi sudah benar apa belum ya? Yuk kita simak penjelasan berikut. Please your attention guys. Latar belakang lahirnya Renaissance. Hadirnya Renaissance tidak bisa dipisahkan dari kondisi Eropa di masa abad pertengahan atau Middle Age, yang mana sebelum abad ke-14, Eropa tengah berada dalam abad ke-8 atau Dark Age. Saat itu, kebudayaan tidak mengalami perkembangan, ilmu pengetahuan berjalan di tempat, ekonomi terpuruk, dan krisis politik mewarnai kehidupan manusia di daratan Eropa. Saat itu, dominasi gereja hampir mempengaruhi semua aspek kehidupan manusia, baik ekonomi, politik, sosial, budaya, dan lainnya. Sesuai dengan doktrin gereja, di abad pertengahan tersebut, manusia dibatasi dalam berpikir, berpolitik, dan bersosialisasi. Dominasi gereja bersifat skolastik yang bermakna semuanya ditujukan pada kehidupan akhirat. Dalam fase tersebut pula, digaungkan slogan utamanya, Memento Mori, yang bermakna ingatlah hari kematian. Selanjutnya, timbul pula anggapan bahwa kepentingan duniawi hanyalah hal yang sia-sia. Dari banyaknya faktor-faktor negatif yang ada dalam abad ke-8, maka Eropa mencoba membuka lembaran baru dengan menghadirkan masa Renaissance. Pengertian Renaissance. Renaissance merupakan istilah yang berasal dari bahasa Italia dari kata Renascita, yang berarti hidup kembali atau kelahiran kembali. Apa sih yang dilahirkan kembali? Yang dilahirkan kembali adalah kebudayaan Eropa klasik pada zaman Yunani dan Romawi kuno yang pada abad pertengahan atau abad ke-8 mengalami mati suri karena adanya dominasi gereja. Ciri utama dari Renaissance adalah humanisme, memanusiakan manusia, empirisme, kebebasan pengembangan ilmu pengetahuan, dan rasionalisme, kebebasan dalam mengembangkan pikiran. Jadi, orientasi pemikiran pada masa Renaissance dikenal bersifat antroposentris, yaitu segala sesuatu diukur melalui ukuran manusia, bukan lagi Tuhan. Oleh karena itu, timbul gerakan humanisme, yaitu gerakan yang ingin mengungkapkan kembali nilai-nilai kemanusiaan. Sejarah awal Renaissance di Italia. Renaissance merupakan masa atau periode yang berlangsung kira-kira dari abad ke-14 sampai dengan abad ke-17. Renaissance sendiri dimulai pertama kali di kota Florence, Italia, dan kemudian menyebar ke seluruh benua Eropa seperti Belanda,
Prancis, Jerman, dan lainnya. Kota Florence, Italia, menjadi kota kelahiran Renaissance karena kota ini berkembang menjadi kota dagang terbesar dan terkaya pada abad ke-13. Hal ini disebabkan karena wilayahnya yang subur dan letaknya yang strategis, sebab terletak di pusat pertemuan berbagai kota di Italia Utara. Kota Florence juga terkenal dengan industri woolnya yang bermutu tinggi. Hadirnya kota Florence sebagai kota dagang membuat mereka mampu untuk membiayai para pemikir dan seniman untuk menemukan pemikiran-pemikiran baru. Selain itu, Italia juga menjalin hubungan dagang dengan Kerajaan Ottoman yang notabene adalah kerajaan Islam yang saat itu sedang mengalami masa kejayaan dan dijadikan sebagai pusat pendidikan yang terkenal. Peninggalan Yunani dan Romawi kuno mudah pula dijumpai di Italia. Kelahiran Renaissance di Italia juga didorong oleh peristiwa jatuhnya ibu kota Romawi Timur, Konstantinopel, ke tangan umat Islam Turki Utsmani tahun 1453 yang mengakibatkan segolongan sarjana Yunani dan Romawi kuno lari ke barat atau melakukan migrasi dan mendapat perlindungan di kota Florence. Mereka membawa naskah-naskah ilmu pengetahuan Yunani dan Romawi kuno, mempelajarinya, serta mengabdikan diri pada keluarga Medici. Akhirnya, bermunculanlah golongan humanis di Italia yang tampil sebagai kaum pelopor Renaissance. Faktor-faktor tersebutlah yang kemudian mendorong kota Florence menjadi kota kelahiran Renaissance. Tokoh-tokoh Renaissance dan hasil pemikirannya. Adapun tokoh-tokoh terkenal di zaman Renaissance diantaranya Kopernikus dengan teori heliosentrisnya, Galileo Galilei pelopor teleskop dan menganjurkan model heliosentris dalam tata surya, Francescus Petrarch yaitu seorang humanis pertama di Italia, kemudian juga ada ilmuwan Islam seperti Ibnu Rushd. Di masa Renaissance, muncul pula seniman-seniman dengan berbagai karyanya yang fenomenal dan terkenal. Misalnya, Leonardo da Vinci dengan lukisan Mona Lisa-nya, Raphael dengan ilustrasi para pemikir Yunani yang diabadikan dalam lukisan School of Athens, Donatello dengan patung David-nya, Michelangelo dengan lukisan yang menghiasi atap kapel Sistine di Vatikan, serta lukisan penciptaan Adam. Oh iya teman-teman, selain meninggalkan karya yang fenomenal dan pemikiran yang bisa dinikmati hingga saat ini, masa Renaissance juga memberikan pengaruh pada dunia dan Indonesia loh. Apa sih pengaruh tersebut? Yuk kita bahas. Pengaruh Renaissance bagi Eropa, dunia, dan Indonesia. Dampak Renaissance bagi Eropa dan dunia diantaranya adalah setiap individu memiliki kebebasan, kemerdekaan, dan kemandirian untuk memaksimalkan potensi dirinya. Berkembangnya ilmu pengetahuan, seni, budaya, dan kebebasan dalam berpikir. Runtuhnya dominasi gereja di Eropa akibat adanya revolusi gereja pada abad ke-16 yang akhirnya melahirkan Protestanisme. Menguatnya kaum pedagang atau pengusaha sehingga mereka tumbuh menjadi kelas penguasa baru di Eropa. Timbulnya rasa kebanggaan atas kepemilikan harta serta kedudukan manusia yang mampu menguasai berbagai sumber daya serta memicu berbagai penemuan baru dalam ilmu pengetahuan. Adapun dampak Renaissance bagi Indonesia sendiri adalah dilakukannya penjelajahan samudera oleh bangsa barat ke berbagai wilayah, termasuk kegiatan invasi berskala besar ke dunia timur, tidak terkecuali Indonesia. Kegiatan invasi ini tentunya dipengaruhi dan didorong oleh penemuan-penemuan di masa Renaissance. Di antaranya, penemuan senjata api, penemuan mesin cetak oleh Johann Gutenberg, penemuan kompas yang mendukung para penjelajah dalam menentukan arah mata angin dalam berlayar. Bagaimana nih teman-teman? Sudah paham kan dengan apa itu Renaissance? Nah, setiap peristiwa sejarah tentunya memberikan kita suatu pelajaran untuk modal menjalani hidup di masa kini
dan mempersiapkan diri untuk menghadapi masa depan. Abad kegelapan sendiri yang dirasakan oleh bangsa Eropa tidak bersifat kekal atau abadi loh, melainkan kehadiran Renaissance menjadi titik awal kebangkitan Eropa. Hal baik yang bisa dipetik dari sejarah Renaissance di Eropa untuk kita umat manusia yang hidup sekarang di era modern adalah sejarah Renaissance mengajarkan manusia supaya memanfaatkan akal pikiran yang diberikan oleh Tuhan untuk menciptakan ilmu pengetahuan yang berguna untuk kepentingan manusia bersama. Kita sebagai manusia mesti aktif untuk menciptakan hal-hal baru yang positif dan bukan bersikap pasif dengan pasrah menunggu takdir Tuhan. Dalam sejarah Renaissance, bisa pula kita lihat bahwa tanpa kehadiran Renaissance, tidak menutup kemungkinan jika Eropa akan terus berada dalam era kegelapan, Protestantisme tidak akan lahir, bahkan kita saat ini tidak akan bisa menikmati kemajuan ilmu pengetahuan yang bibitnya telah ada dan tumbuh semenjak zaman Renaissance. Tidak hanya itu, negara kita tercinta, Indonesia, mungkin pula tidak akan pernah dijajah oleh negara Eropa manapun. Oleh karena itu, percayalah, setiap apapun yang terjadi dalam hidup ini, sejatinya memiliki maksud dan tujuan.